Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Apakah suara saya terdengar? Udah, Ibu? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, terdengar. Terdengar, baik, baik. Terima kasih. Baik, nama saya Rizka dan saya akan menjadi MC hari ini. Hari ini kita akan menjalankan dua acara, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah presentasi dari Kepala Departemen sekaligus Kepala Program Studi Teknik Kimia. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, tidak berpanjang lebar, acara kita mulai. Silahkan Pak Bambang Heru untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mas Rizka dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini kita bisa berjumpa dalam media online ya. Meskipun online insya Allah tidak mengurangi kehangatan kita untuk bisa bersilaturahim gitu ya. Karena mudah-mudahan ini bagian dari kita untuk berchemistry ya ke depan ya, menjadi sebuah sarana untuk kita saling mengenal, terutama bagi kami dari Departemen Teknik Kimia untuk bisa menyampaikan terkait dengan informasi dan maupun sosialisasi terkait program-program yang ada di Departemen Teknik Kimia, khususnya di program Magister S2 Teknik Kimia. Rekan-rekan sekalian, boleh ya saya sebut rekan-rekan sekalian aja ya, karena kalau udah level S2 itu biasanya nggak terlalu jauh beda usianya dengan kami gitu ya, kecuali mungkin dengan Pak Rizka ya. Jauh umurnya gitu. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan coba laksanakan kegiatan Open Days ini ya seperti sebuah agenda atau acara Open Days ini tentunya akan berkaitan dengan saling mengenal ya satu sama lain, khususnya buat kami sebagai host, sebagai tuan rumah untuk memperkenalkan apa yang ada di Departemen Teknik Kimia. Ini selanjutnya nanti kita akan coba perbanyak sesi untuk tanya jawab, karena tentunya pertemuan hari ini akan lebih banyak memberikan informasi ya. Dan mudah-mudahan dari rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini ada yang tertarik untuk bisa bergabung dengan kami di Departemen Teknik Kimia, khususnya di program Magister Teknik Kimia. Dan saya lihat di sini pesertanya ada berapa alumni ya. Ya, saya tidak sebut satu persatu, tapi saya yakin ini juga bagian dari silaturahim yang berkelanjutan ya, mudah-mudahan ya, dari para alumni. Di sini ada Mas Bugi ya, yang berapa kali kontribusi menjadi dosen tamu. Apa kabar Mas Bugi? Hadir Pak, hadir. Gimana kabar Pak? Ya, Sehat? ya kawan-kawan, ini lagi ya, kontribusi lagi buat departemen jadi dosen-dosen tamu, karena kita Siap. membutuhkan memang para praktisi-praktisi ya untuk bisa memberikan sharing ilmu kepada adik-adik mahasiswa, khususnya di S1 maupun nanti juga di S2 dan S3. Insya Allah Pak. Baik, tidak berkepanjangan waktu, saya izin untuk bisa sharing materi presentasi saya, kami gitu ya, agar rekan-rekan bisa lebih terstruktur memahami atau mengenal departemen kami gitu, khususnya di program Magister Teknik Kimia. Ini sudah terlihat ya share screen-nya. Terlihat, Pak. Ya, jadi kami dari Teknik Kimia, tentunya saya tidak akan langsung menyampaikan apa itu Teknik Kimia. Terlebih dahulu tentunya akan menyampaikan UI dulu ya, sebagai bagian, sebagai induknya dari Teknik Kimia ya. Kita paham bahwa Universitas Indonesia salah satu perguruan tinggi yang memiliki lahan kampus yang cukup luas ya, kalau tidak salah kelima di Indonesia. Setelah beberapa perguruan tinggi di Sumatera, ada UNRI, ada Universitas Medan ya, USU, dan kemudian juga di beberapa tempat yang lainnya. Nah, UI ini memiliki lahan sekitar 312 hektar, di mana 40%-nya sekarang sudah dijadikan bangunan, tapi kita juga tidak menyepelekan aspek dari ruang hijau gitu ya. Bahkan di beberapa tempat ada danau-danau buatan yang untuk bisa kita juga
lebih adem ya kalau di kampus itu kalau ada danau, ada pepohonan dan sebagainya. Apalagi di suasana seperti Depok yang begitu panas. Jadi nanti ke rekan-rekan sekalian yang belum pernah ke Universitas Indonesia, welcome ya, silahkan untuk bisa berkunjung dan mampir ke Departemen Teknik Kimia. Nah, di sini tentunya teknik kimia ini, bentar, saya kasih pointernya agar lebih jelas ya. Karena sangat luasnya, maka dari satu fakultas ke fakultas lain itu akan dihubungkan dengan bis kuning. Di sini ada bis kuning, kemudian ada juga Transjakarta. Jadi kalau Transjakarta masuk ke dalam kampus UI itu gratis kalau Bapak rekan-rekan sekalian naik ke Transjakarta ya. Kemudian sekarang juga ada tambahan motor listrik ya. Kemudian juga ada sepeda dan lain-lain. Jadi memang disiapkan oleh Universitas Indonesia agar memudahkan bagi yang ingin berkunjung ke Universitas Indonesia untuk bisa menjangkau satu fakultas ke fakultas yang lain. Ya. Di sini ada rektorat nih ya sebagai kalau di media sosial yang jadi simbol dari UI, gedung rektorat. Kemudian di samping kirinya ini ada Balairung, tempat wisuda mahasiswa baru, mahasiswa yang akan lulus dan juga penerimaan mahasiswa baru biasanya ada di Balairung sini. Kemudian juga di sini ada sebentar, ada ya berapa fakultas ya. Di sini ada Science Park sebelah kiri, kemudian juga ada perpustakaan ya, perpustakaan UI yang baru. Nah, ini perpustakaan UI yang baru ini lain sendiri bentuk bangunannya ya. Dia seperti batu-batu gitu yang warna abu-abu. Kemudian Fakultas Teknik sendiri itu ada di mana? Nanti kita akan lihat Fakultas Teknik itu ada di mana ya. Ada di sekitaran gedung-gedung ini gitu ya. Nanti mungkin bisa dijadikan kuis ya, Pak Rizka ya. Kalau ini titik lintang utara, lintang selatannya Fakultas Teknik itu ada di mana? Ini juga menarik ya. Tapi nantilah ya. Oke. Nah ini kampus kita itu ada dua, ada di Salemba dan di Depok. Memang di Salemba sekarang sudah tidak ada lagi S1. S1 semua sudah ada di Depok ya. Kecuali beberapa pasca sarjana ya, termasuk salah satunya Magister Teknik Kimia yaitu peminatan manajemen gas itu menempati kampus di Salemba. Sedangkan mayoritas itu ada di kampus Depok gitu ya. Nah, ini sejarah sekilas dari UI. Secara sejarah panjangnya mulai dari tahun 1849 ketika Sekolah Dokter Jawa pertama itu didirikan ya, atau Dokter Stopia ya waktu itu didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda karena Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian dalam perjalanannya setelah merdeka 1946 baru dibentuk Universitas Indonesia gitu ya, yang ITB, kemudian Unhas, IPB itu ada dulu di bawah Universitas Indonesia. Ya. Kemudian sejak 1950 baru nama Universitas Indonesia itu secara formal dibunyikan gitu dalam berbagai dokumen gitu ya sampai sekarang. Jadi perjalanannya sudah panjang, ya tentunya dari perjalanan yang panjang itu kita melakukan apa ya pendokumentasian untuk bisa dijadikan pengembangan berkelanjutan gitu agar dari tahun ke tahun, dari milestone ke milestone itu ada terjadi peningkatan khususnya di bidang akademik, riset dan pengabdian masyarakat. Dan ini secara fakta dan data kita memiliki 17 fakultas ya, salah satunya adalah Fakultas Teknik. Kemudian memiliki sekitar hampir 50.000 mahasiswa. Kemudian ada 216 profesor, mungkin ini bertambah 216 profesor ini ya, karena seperti di teknik kimia, saat ini dari 11 profesor di tahun 2022, di 2023 ini teknik kimia akan menambah 6 profesor lagi, sehingga akan menjadi 17 profesor. Ya. Hampir 40% dari staf pengajar atau dosen di teknik kimia itu bergelar profesor. Kemudian juga ada sekitar 2016 faculty members atau dosen-dosen gitu ya. Terus ada saat ini hampir 700 lebih lah ya. Ada mahasiswa asing yang belajar di seluruh fakultas yang ada di UI. Salah satunya di teknik kimia juga ada ya. Ada yang dari Afrika ya seperti Rwanda gitu. Ada juga yang dari Asia, misalnya dari Palestina, kemudian dari Iran, dari India dan seterusnya. Kemudian juga dari Eropa juga ada yang studi di kita, kebanyakan dari Prancis. Kemudian juga ada area sekitar 10 km untuk jogging ya, sama bersepeda. Jadi kalau ada rekan-rekan yang senang hobinya olahraga gitu ya, juga
bisa menggunakan fasilitas ini, karena kita kan perlu ada keseimbangan ya antara sisi belajar dan sisi kesehatan ya, dan juga kesegaran mental. Ya. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Dan kampus ini sangat kondusif untuk itu gitu ya. Kemudian ini adalah rekognisi dari UI ya. Kalau dilihat dari peringkat ya, dari EduRank, saat ini UI itu nomor 1 di Indonesia. Kemudian peringkatnya 92 di Asia, dan di dunia itu 568. Ini pemeringkatan yang dikeluarkan oleh EduRank gitu ya. Kalau dari Simago itu seperti ini ya. Jadi sempat di tahun 2019 ranking 2, kemudian jatuh di saat pandemi gitu ya, memasuki masa pandemi ke peringkat 6, kemudian setelah 2021 sampai 2023 kita bertahan di pemeringkatan di nomor 1. Ini artinya pemeringkatan ini sebetulnya bukan untuk sok-sokan gitu istilahnya ya, tapi untuk melihat positioning dari Universitas Indonesia, fakultasnya maupun departemennya, untuk sebagai benchmark bagi kita ya, agar kita selalu melakukan continuous improvement, tidak di zona nyaman seperti itu. Dan ini 8 subjek area yang terbaik di Indonesia, salah satunya adalah di engineering gitu ya. Ini dari Simago. Kemudian kalau dari QS ranking, ini yang paling populer ya gitu ya. Ini UI juga terbaik ya beberapa tahun ini, dan dari satu broad terbaik kedua di Indonesia itu di bidang engineering dan teknologi ya, di peringkat 335. Jadi Fakultas Teknik kalau menurut US ranking itu ada di 335 gitu. Tapi secara umum ada narrow subject gitu ya, berdasarkan kategori program studinya. Ini salah satunya adalah di engineering dan teknologi itu ada 2 yang terbaik di Indonesia, yaitu Computer Science dan Information System dan Chemical Engineering atau teknik kimia ya, yang saat ini sudah samalah dengan kakak kandung kita dari ITB ya, teknik kimia ITB. Beda-beda tipis dari sisi penilaian. Dan ini memotivasi kita untuk melakukan terus kerjasama, kolaborasi, kemudian sharing dan seterusnya, sehingga kita bisa mempertahankan paling tidak ya posisi yang ada saat ini. Ya kalau misalnya peringkatnya turun ya itu berarti ada sesuatu yang harus kita tingkatkan lagi, dan itu menjadi penyemangat ya dengan adanya perankingan seperti ini. Kemudian ini fakultas yang ada di UI ya, 17 fakultas tadi, salah satunya fakultas teknik. Nah, untuk fakultas teknik sendiri saat ini ada 6 departemen ya. Berdiri tahun 1964 dengan 3 departemen, yaitu dulu namanya jurusan ya, bukan departemen, yaitu teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Kemudian tahun 1965 itu berdiri 2 lagi departemen atau jurusan, yaitu metalurgi yang sekarang berubah menjadi metalurgi dan ilmu material ya. Kemudian ada arsitek ya. Kemudian kami sendiri di teknik kimia awal mulanya namanya adalah gas dan petrokimia sejak 1985. Ya sebetulnya berdirinya 1981, namun penerimaan dari Sepenmaru dulu ya, mungkin sekarang namanya SBMPTN gitu ya, itu sejak 1985 secara resmi. 1981 sampai 1984 itu penerimaan dari berapa mahasiswa yang beralih program gitu ya, baik dari MIPA maupun teknik yang masuk ke gas dan petrokimia. Kemudian gas dan petrokimia ini berubah menjadi teknik kimia sejak tahun 2006. Ini untuk menyesuaikan nomenklatur yang ada di Dikti, karena gas dan petrokimia itu tidak punya populasi ya, hanya satu departemen atau jurusan, sehingga diminta untuk bergabung dengan nomenklatur yang lebih umum, yaitu teknik kimia, seperti itu. Dan 1995 berdiri teknik industri. Kemudian ini satu program reguler kita ya, ada dari 6 departemen tadi, masing-masing ada program studinya. Salah satunya di teknik kimia itu ada 2 program studi, yaitu program studi teknik kimia dan program studi bioproses. Kemudian di magister masing-masing punya program juga ya, salah satunya di teknik kimia juga ada program studinya, teknik S2-nya. Insya Allah tahun depan kita juga akan buka program magister ya atau S2 untuk teknik bioproses. Ya, sekarang dalam proses penyusunan proposal untuk pengajuan ke UI dan Dikti untuk bisa diakui. Kemudian di program doktor juga kita punya program doktor ya, teknik kimia seperti itu. Dan ini posisi FT saat ini ya, kalau menurut tes gitu atau the World University Ranking, saat ini Fakultas Teknik termasuk kampus terbaik di Indonesia ya. Bukan sebagai fakultas itu terbaik di Indonesia, tapi sebagai kampus ya tentunya ITB ya, karena ITB dihitungnya sebagai perguruan tinggi tersendiri.
Tapi sebagai kampus, maka Fakultas Teknik, alhamdulillah eh, sekarang nomor 1 di Indonesia ya, kalau dibandingkan misalkan, mohon maaf, dengan UGM gitu ya, dengan Undip yang sama-sama universitas gitu ya, Unhas atau USU atau yang lainnya, maka UI ada di nomor 1. Kemudian rankingnya antara 601 sampai 800 seperti itu. Dan kita punya kekuatan di teaching ternyata, dan international outlook ya, artinya proses pembelajaran di kita itu sudah terekognisi baik oleh lembaga pemeringkatan. Salah satunya dibuktikan dengan akreditasi, baik akreditasi nasional maupun internasional. Nanti akan kita lihat seperti apa posisinya. Kemudian dari international outlook artinya kerjasama dengan mitra luar negeri juga makin membesar, makin banyak. Kerjasama tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi juga diimplementasi dalam pelaksanaannya, ya, baik dalam sisi mobility untuk dosen maupun untuk mahasiswa seperti itu. Di samping juga untuk riset, ya, kerjasama joint supervision atau joint publikasi atau joint riset yang lainnya seperti itu. Nah, ini kita akan beranjak ke teknik kimia. Program studi teknik kimia ini atau Departemen Teknik Kimia ini seperti tadi disampaikan umurnya sudah panjang ya. Kalau dari sisi persiapan sebagai sebuah jurusan atau departemen itu sejak 1981. Di mana tadi awalnya dari gas engineering yang ada di bawah teknik metalurgi ya dan teknik kimia gitu ya. Itu digabung menjadi gas and petrochemical gitu ya. Atau teknik gas dan petrokimia. Kemudian tahun 1993 kita mendirikan S2 ya, khusus untuk teknologi gas. Kemudian 1996 program studi teknik gas dan petrokimia, program studinya berubah menjadi teknik kimia. Dan sebagai departemen berubah tahun 2006 sebagai teknik jurusan atau departemen teknik kimia. Sedangkan program masternya juga yang untuk gas manajemen gas itu sejak 2004 berdiri ya. Jadi sudah cukup lama untuk manajemen gas, hampir 20 tahun. Kemudian kita juga mulai dikenal dengan akreditasi ya sejak tahun 2000-an itu, di mana kita selalu akreditasi A dan unggul saat ini. Kemudian kita dirikan 2007 program S3 atau doktoral program ya. Kemudian 2008 program studi bioproses berdiri sebagai sebuah program studi yang ada di bawah Departemen Teknik Kimia. Seperti itu. Dan saat ini kita sudah terakreditasi baik nasional melalui BAN ataupun LAM ya, dan juga terakreditasi secara internasional baik oleh JABI ya, Japan Accreditation Board for Engineering Education maupun oleh YABI, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education, serta direkognisi oleh AUN ya, ASEAN University Network. Artinya dengan semua akreditasi ini dan rekognisi ini, insya Allah proses pembelajaran kita sudah direview, sudah dinilai gitu ya, dan diposisikan ada di posisi di mana gitu ya oleh lembaga-lembaga akreditasi ini. Alhamdulillah semuanya menyatakan bahwa program studi kita ya baik di teknik kimia maupun di program studi bioproses semuanya dalam posisi unggul. Unggul ini pemeringkatan di atas A ya. Kalau nilainya A, terus kemudian juga terakreditasi internasional biasanya menjadi predikatnya unggul. Ini visi misi kita ya tentunya ingin menjadi sebuah lembaga ya institusi departemen yang tidak sekedar kuat di akademik tapi juga bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan di Indonesia gitu ya. Dan sehingga kita mencoba untuk breakdown gitu ke dalam beberapa misi ya. Tentunya misi-misi ini akan terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Kita ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa beradaptasi dengan problem yang ada di industri dan lingkungannya gitu ya, sehingga bisa berkontribusi secara intelektual maupun keahlian ya. Di samping juga dari sisi aspek sosial mereka juga peduli terhadap kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi tidak asik dengan dirinya sendiri. Ini yang ingin kita sampaikan gitu ya kepada para mahasiswa-mahasiswa kita ataupun calon-calon mahasiswa kita agar bisa punya gambaran bahwa departemen itu tidak hanya sekedar sisi akademik yang diperkuat, tapi juga dari sisi aspek risetnya ya. Risetnya juga sekarang lebih banyak mengarah ke appropriate research, artinya riset yang memang menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga kita banyak bermitra dengan industri, banyak bermitra dengan stakeholder kita, lembaga penelitian gitu ya, kementerian dan sebagainya, agar kasus-kasus yang ada itu bisa sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang ada di dunia luar gitu, khususnya di industri.
Kemudian ini adalah manajemen kita ya. Kebetulan saya Bambang Heru Susanto ya. Tadi lupa memperkenalkan diri gitu ya. Sebagai ketua departemen yang sekaligus juga merangkap sebagai ketua program studi baik di S1, S2 maupun S3 untuk teknik kimia. Sedangkan program studi S1 bioproses itu diketuai oleh Ibu Dr. Tania ya Surya Utami. Nanti beliau juga akan menjadi ketua program studi untuk S2 yang tahun depan mudah-mudahan insya Allah bisa juga mulai menerima mahasiswa baru. Kemudian ada dibantu oleh Sekretaris Departemen, Ibu Dr. Diana Santi, serta kita lengkapi dengan beberapa asisten ketua departemen ya bidang kerjasama dan kemahasiswaan, Pak Ibadur Rahman, kemudian ada bidang akademik, Bu Mutia, kemudian ada koordinator HSE, karena kita juga ingin comply dengan aspek-aspek terkait keamanan, ya, apalagi di bidang teknik kimia yang banyak berhubungan dengan aspek safety, ya, sehingga kita ada koordinator untuk HSE. Di samping juga ada koordinator untuk mata kuliah spesial, ya terkait dengan magang, tugas akhir, seminar dan sebagainya. Itu akan dikelola oleh Pak Dr. Yulusman. Sedangkan di sini ada Pariska Andika ini sebagai ketua unit Ventura ya atau yang cari profit lah buat departemen ya. Selain juga untuk sebagai fasilitator agar para dosen juga bisa mengaktualisasikan keilmuannya dalam proyek-proyek di luar universitas ya. Baik untuk sebagai konsultan, desainer gitu ya, untuk perancangan, kemudian juga sebagai narasumber, kemudian juga yang lainnya. Jadi ini ditangani oleh Pariska Andika. Dan kita juga ada beberapa ketua lab ya. Ada kita sekarang punya 5 lab riset ya, riset produk kimia yang diketuai oleh Profesor Kamarsa, kemudian ada lab intensifikasi proses diketuai oleh Dr. Eva Patoka Roma, kemudian dari renewable energy oleh Profesor Mulan ya. Ini baru menjadi Profesor Mulan ini baru dapat SK akhir tahun kemarin dan beliau menjadi kepala lab dari energi berkelanjutan. Kemudian ada lab untuk PSE ya, proses sistem engineering yang diketuai oleh Dr. Abdul Wahid yang sebentar lagi insya Allah 1 atau 2 bulan ke depan juga akan menjadi profesor ya. Dan juga ada lab uji yang diketuai oleh Dr. Kenny Lister ya. Ini lab uji ini ada di bawah pengelolaan dari unit Ventura yang diketuai oleh Pariska. Kemudian ada lab bioproses ya. Selain itu juga ada lab pendidikan untuk yang dasar kimia dan juga UOP. Kemudian ini jumlah staf kita ya. Secara umum hampir semuanya PhD atau doktor gitu ya. Insya Allah tahun ini semuanya akan jadi doktor karena yang sekolah tinggal 2 orang yang ada yang sebagai dosen tetap ya. Yang satu di Thailand di University of Chulalongkorn dan satu lagi di Universitas Indonesia dan akan lulus di tahun ini. Di samping kita juga ada dosen-dosen muda yang sedang melakukan studi S3 di luar ya, tapi masih belum jadi dosen tetap. Jadi yang ada data di sini adalah semua yang berstatus dosen tetap dan dosen tidak tetap tapi melakukan tugas pengajaran dan penelitian ya. Di sini kita profesornya saat ini ada 14 orang ya. 2 orang perempuan ya, yaitu Profesor Wulan dan Profesor Dewi Tristantini. Kemudian ada 12 profesor yang laki-laki. Sedangkan associate profesor atau lektor kepala ada 10 orang ya. Kemudian yang asisten profesor ada 13, sehingga total kita memiliki 37 dosen tetap ya. Sedangkan dosen kontrak itu ada 1 yang saat ini di dosen kontrak itu atas nama Pak Adrian Nengkoda ya. Jadi dosen kontrak yang kita rangkul, kita berdayakan karena memang punya kontribusi besar untuk departemen gitu ya. Dia Pak Adrian ini sekarang sedang bertugas di Aramco ya, sehingga melakukan perkuliahan biasanya secara virtual. Nah ini juga berkah dari pandemi ya, jadi kita sudah terbiasa untuk kuliah hibrid dan kuliah full online. Jadi tidak ada masalah nanti kalau rekan-rekan sekalian kalau akan melanjutkan studi S2 di Departemen Teknik Kimia, maka sistem pembelajarannya itu bisa fleksibel ya, menyesuaikan nanti di kelas sesuai dengan dosen pengampunya gitu ya. Jadi bagi yang kerja di RIK gitu ya atau di offshore, kemudian ada di luar negeri yang 2 bulan bekerja, 1 bulan off gitu ya, itu masih memungkinkan untuk bisa studi di Departemen Teknik Kimia, khususnya di S2. Kemudian kita juga akan ke depan akan mengontrak beberapa praktisi ya sebagai dosen kontrak kita.
Karena tidak pungkiri bahwa para praktisi ini juga akan bisa berkontribusi besar terhadap dunia pendidikan, apalagi dengan pengalaman yang mereka bawa di industri. Dan nanti di S2 ini akan ada beberapa dosen-dosen praktisi ya yang kita libatkan, yang akan tandem, yang akan menjadi teaching team gitu ya dengan dosen tetap dari Departemen Teknik Kimia. Sehingga mudah-mudahan kualitas pembelajarannya, kualitas studinya, kualitas case study-nya gitu ya bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama seperti itu. Kemudian ini studi program kita ya, seperti tadi disampaikan, kita punya 2 program studi untuk S1 ya. Kemudian kita juga punya program internasional. Saat ini yang double degree internasional yang sudah berjalan itu untuk S1 baik di teknik kimia maupun di teknik bioproses. Walaupun di S2 kita pun juga punya dual degree ya dengan NCHU dan Curtin University. Ya nanti kalau rekan-rekan sekalian ingin memiliki gelar ganda gitu ya, satu misalnya master teknik, yang satu lagi master of engineering atau master of science, maka bisa di salah satu dua ini ya, salah dua dari mitra kita. Dan kita juga sedang mencoba melebarkan dual degree ini dengan Melbourne University ya dan Sydney University yang tahun lalu sudah kita jajaki dan insya Allah akan disetujui gitu ya. Sambil pekan depan kita akan juga ke UK gitu ya. Ada beberapa universitas mitra yang juga tertarik untuk membuat semacam fast track atau dual degree dengan Universitas Indonesia, khususnya dengan Fakultas Teknik dan juga Departemen Teknik Kimia. Di S3 pun juga kita punya program dual degree ya dengan Atlantik maupun dengan NCHU. Dengan Atlantik ini ada satu mahasiswa yang sedang menempuh studi ya. Insya Allah akan lulus tahun ini sehingga nanti gelarnya ada 2 ya, ada PhD, ada doktor gitu. Kemudian kalau dengan NCHU ini baru akan ditandatangani tahun ini ya. Ini draftnya sudah selesai, di UI sudah juga disetujui, tinggal implementasi insya Allah di semester depan. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau single degree silahkan gitu ya, full di UI. Kalaupun mau ingin ada dual degree, kita akan fasilitasi karena kita punya kerjasama dengan mitra-mitra kita. Kemudian ini posisi kita tadi disampaikan ya, alhamdulillah di 2022-2023 tahun kemarin kita teknik kimia ada di peringkat kedua, sekarang di peringkat ke-1 gitu ya, secara subjek gitu ya. Kemudian kalau secara umum ini posisi kita, jadi ini sekali lagi bukan untuk sombong-sombongan ya, tapi untuk melihat positioning kita, ya apakah kita masih on the track sebagai sebuah lembaga atau perguruan tinggi ya yang bisa menghasilkan, menjaga kualitas dan juga kuantitas pendidikan kita ya. Dengan ada pendekatan ini maka ada yang mantau, ada yang memonitor ya selama itu masih pada posisi yang kita harapkan bersama, berarti on the track gitu ya insya Allah. Dan ini SDM kita ya secara umum yang tersebar di berbagai macam riset group. Kita punya 9 riset group saat ini ya. Di lab perancangan produk itu ada 2 riset group ya. Ini rekan-rekan sekalian bisa lihat profilnya ya secara singkat dan bidang-bidangnya. Kemudian di proses identifikasi juga ada 2 grup ya. Ini proses identifikasi salah satunya udah ada peminatannya khusus ya. Nanti S2 mungkin kalau ada yang tertarik, ini adalah para staf pengajar kita yang ada di riset group tersebut bersama keahliannya gitu ya. Mungkin kalau ada yang sesuai dengan bidang keahliannya mungkin bisa nanti bergabung di sini. Kemudian juga ada riset grup bioproses ya. Di sini ada ketuanya Prof. Misri Gojan ya. Beliau juga sebagai ketua pusat riset biomass valorization ya yang baru dibentuk untuk bisa memanfaatkan kekayaan biomasa di Indonesia ya agar tidak terbuang percuma tapi bisa jadi circular ekonomi seperti itu. Kemudian juga di sini ada Prof. Heri Mansah yang salah satu anggota riset grup di bioproses yang kebetulan beliau sekarang diamanahi sebagai dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ya. Kemudian ada yang lainnya. Kemudian juga di sustainable energy ya, ini juga ada 2 riset group, ada yang kering yang diketuai oleh Prof. Widodo ya terkait dengan policy ya, dengan desain, modeling, simulasi, ini ada di bidang beliau. Kemudian juga yang lab basahnya. Ya, di sini kebetulan untuk riset group thermochemical process dan nano engineering ini semuanya sudah profesor nih ya. Kita lagi menunggu rekan-rekan kita yang sedang studi pulang untuk bisa mengisi riset group ini. Kemudian juga ada
tahun ini kita merekrut lagi ada sekitar 4 dosen baru untuk bisa juga disebar di dalam riset group yang ada. Kemudian berikutnya ini riset group PSE ya, Process Simulation Engineering. Ini proses System Engineering, maaf. Ini ada 2 riset group ya terkait dengan Chemical Process Computing and Simulation dan juga Process Safety and Risk Management. Ini kebanyakan risetnya riset kering ya, artinya menggunakan aplikasi pemrograman gitu ya untuk modeling, simulasi dan seterusnya. Ini para membernya atau anggotanya. Kemudian juga kita punya laboratorium uji. Jadi kalau yang riset basah jangan khawatir, kita juga ada perlengkapan walaupun tidak 100% ada ya. Seperti TEM, SEM itu belum ada ya. Kita belum punya. BIT juga belum ada, tapi di level universitas sudah ada seperti BIT, TEM dan SEM tadi. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Khususnya laboratorium uji ini kuat di uji madu dan uji bahan bakar ya. Kemudian ini terkait dengan master program kita ya. Mohon maaf kalau agak kelamaan ya. Mudah-mudahan bisa bersabar sambil mencatat apa yang nanti akan ditanyakan gitu ya. Akan kita diskusikan sama-sama. Untuk program master atau S2, ini sesuai dengan SK rektornya ya, bahwa beban studi yang ada itu adalah minimum 36 SKS. Nah, untuk S2 kita beban SKS-nya adalah 40 ya, baik di semua peminatan maupun yang reguler. Kemudian ada syarat publikasi ilmiah berdasarkan SK Rektor 2021 ini. Yang sebelumnya, sebelum SK Rektor 2021, mahasiswa S2 itu wajib publikasi di seminar minimal. Namun saat ini, kewajiban itu dialihkan ke jurnal, baik nasional maupun internasional. Apakah susah? Ya nanti kita akan sampaikan ya, ketika mungkin dari rekan-rekan ada yang bertanya. Kita punya solusinya untuk itu. Nah, masa studinya adalah 4 semester. Ya, tapi bisa lebih cepat, 3 semester. Tapi kalau 2 semester tidak mungkin gitu ya. Jadi paling cepat adalah 3 semester. Karena ada urutan struktur mata kuliah yang harus diambil dan juga ada publikasi dan tesis yang biasanya ini perlu semester tersendiri ya. Kalau digabung dengan perkuliahan biasanya susah, apalagi rekan-rekan mahasiswa S2 itu kebanyakan juga ada yang bekerja sambil bekerja ya. Jadi tidak full time student tapi juga dia part time student yang di satu sisi mungkin dari pagi sampai sore harus bekerja, sedangkan baru bisa kuliah di sore harinya gitu, seperti itu. Jadi kewajarannya adalah memang di 3 semester paling cepat ya. Tapi bisa diselesaikan di 2 semester. Namun selama ini kita belum pernah menghasilkan lulusan yang 2 semester ya, karena tadi kondisinya ya masih ada perkuliahan dan juga ada publikasi. Nah, publikasi ini apalagi sekarang harus ke jurnal itu agak makan waktu. Nah, untuk matrikulasi juga diadakan khususnya untuk mahasiswa S2 yang sudah diterima yang background-nya bukan dari teknik kimia gitu ya. Misalnya dari bioproses, dari kimia gitu ya, dari mesin, elektro. Bahkan kita pernah ini untuk S2 itu kita terima dari semua program studi sebetulnya, tidak hanya saintek ya. Kita juga nerima dari hukum gitu ya, dari ekonomi, bahkan pernah dari psikologi ya, kita terima di manajemen gas. Kebetulan saya sebagai pembimbing tugas akhirnya, tesisnya. Ya, bisa ternyata bisa gitu ya. Bahkan yang lulusan S1-nya psikologi ini dia terakhir malah bisa bekerjanya saya dengar di IPC gitu ya. Jadi agak melenceng jauh dari S1-nya gitu ya. Karena mungkin dia passion-nya di engineering gitu ya, khususnya di teknik kimia. Jadi kita akan detailkan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan matrikulasi ini, mata kuliah seperti apa gitu ya. Dan apakah bisa dilalui? Bisa, karena yang tadi aja yang psikologi, hukum, ekonomi itu bisa juga lulus ya di kuliah-kuliah matrikulasi ini sehingga bisa mengambil mata kuliah yang untuk S2. Kemudian master S2 Teknik Kimia ini ada yang by course ya dengan perkuliahan. Ini ada yang reguler biasa, kemudian ada yang peminatan manajemen gas, kemudian ada peminatan energi dan proses berkelanjutan, kemudian ada peminatan teknologi dan industrial proses, serta peminatan manajemen keselamatan proses. Dan mulai semester ini juga kita buka S2 untuk riset. Jadi tidak ada kuliah. Dia langsung riset, nanti evaluasinya itu ada di setiap semester ada seminar berkala.
untuk memantau progres dari penelitiannya. Nah, by course dan by research ini bedanya salah satunya itu tadi ya, tidak ada kuliah untuk by research, yang ada adalah seminar berkala, tapi kewajiban publikasi tesis sama ya, tetap ada. Namun publikasinya kalau by course hanya cukup satu publikasi di jurnal, kalau by research dia minimal ada dua ya, di seminar maupun di jurnal ya, seperti itu. Dan syarat masuknya juga kalau by research, calon mahasiswa yang akan masuk sudah memiliki publikasi ilmiah sebagai nama pertama gitu ya, baik di jurnal nasional dan atau di jurnal internasional. Itu sebagai syarat untuk bisa langsung masuk ke S2 by research. Kalau enggak, ya berarti dia harus milih ke by course. Seperti itu. Dan ini kurikulum kita punya kurikulum wajib, ya, program studi sebesar 9 SKS. Dan ini harus sama semua di stream peminatan, wajib program studi yang 9 SKS ini. Ya. Kemudian ada wajib peminatan 12 SKS, dan serta mata kuliah spesial yang tadi tesis dan publikasi. Seperti itu. Selain juga ada mata kuliah pilihan, sehingga total ada 40 SKS. Dan ini secara sekilas ya kurikulumnya, struktur kurikulumnya, struktur mata kuliah yang ada di masing-masing program studi, masing-masing program. Untuk S2 reguler ya, teknik kimia reguler, ini waktu perkuliahannya itu Senin sampai Jumat ya pagi antara jam 3 atau jam 8 sampai jam 5, tepatnya di kampus Depok. Ini artinya Senin sampai Jumat itu bukan tiap hari kuliah ya, tapi tergantung dari jadwal perkuliahannya. Rata-rata kan kalau di sini dilihat hanya 12 SKS gitu ya, sekitar 3-4 mata kuliah. Dan 3-4 mata kuliah itu ada yang misalkan 1 hari selesai gitu ya, ada juga yang 2 hari selesai, ada juga yang 3 hari selesai. Jadi rata-rata maksimal tuh untuk S2 itu 3 hari sebetulnya pengelompokannya. Tapi kalau rekan-rekan sekalian nanti dapat jadwal yang sehari full juga enak ya, sehari selesai. Tapi ada minusnya gitu ya, jadi sosialisasi dengan rekan-rekannya agak berkurang. Jadi ada plus minus. Jadi kalau mungkin 2-3 hari lah ya, idealnya tidak terlalu numpuk dan juga bisa tetap bersosialisasi dengan rekan-rekan sekalian, dengan teman-teman satu kelasnya. Karena salah satu tujuan dari kita berkuliah kan bukan hanya sekedar mendapatkan knowledge, ilmu gitu ya, tapi juga mendapatkan networking. Nah, networking atau relasi itu bisa didapat dengan bergaul ya, dengan berteman dengan sesama rekan-rekan yang ada di S2, S3 maupun di S1. Apalagi di S2 dan S3 itu rata-rata sudah bekerja ya. Jadi bagi rekan-rekan yang bekerja atau yang belum bekerja pun ya ini sebagai sebuah aset sebetulnya ke depan untuk bisa membangun networking tadi. Seperti itu ya. Jadi ini rekan-rekan sekalian secara umum ya, untuk yang S2 teknik kimia reguler ya. Di sini banyak mata kuliah pilihan, ada 3 gitu ya. Dan untuk yang reguler ini mata kuliah pilihannya banyak ya. Ini bisa diambil maksimum itu minimal itu 9 ya, karena ada 3 mata kuliah yang dia ambil jadi 9 SKS seperti itu. Jadi silahkan nanti dilihat-lihat. Tapi kalau dari awal teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian sudah punya target untuk menjadi spesialisasi gitu ya, misalnya di manajemen gas ya, ini kuliahnya terkait dengan bagaimana cara pengelolaan ya atau memanage transportasi gas gitu ya, atau dan distribusinya. Maka teman-teman bisa langsung memilih manajemen gas. Ini mata kuliah pilihannya sudah kita strukturkan, sudah kita pilihkan, jadi tidak sebanyak yang S2 reguler tadi, gitu ya. Tapi tetap ada kewajiban untuk tesis dan publikasi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada peminatan teknologi interseksi proses. Ini juga berbeda. Nah, kalau dilihat mata kuliah 3 pertama ini sama ya, baik di semua di reguler maupun di semua peminatan. Ada termo, energi berkelanjutan dan pengelolaan gas bumi. Karena ini menjadi syarat di S2 program studi teknik kimia gitu. Tapi nanti ke depan kita lagi melakukan review terhadap kurikulum 2020 yang akan nanti diberlakukan di 2024 atau 2025. Kita akan tinjau ulang terkait kewajiban mata kuliah wajib yang 3 mata kuliah ini gitu ya. Mungkin kita akan buat lebih umum ya nanti ke depan seperti itu. Tapi untuk saat ini tetap mata kuliahnya adalah ini untuk yang wajib. Nah, ini mata kuliah pilihannya. Kemudian ada peminatan manajemen keselamatan proses. Mohon maaf ini agak berantakan belum diperbaiki. Waktu kuliahnya sama ya, intensifikasi proses maupun yang program reguler ini Senin sampai Jumat pagi hari. Tapi untuk manajemen gas karena dia kelas khusus itu artinya kelas yang diperuntukkan untuk perkuliahan di malam hari atau sore sampai malam hari, dimulai dari jam 5 sampai jam 9. Ya. Ini teknologi intensifikasi proses juga
kelasnya kelas khusus ya. Kemudian manajemen keselamatan proses. Ini juga kelas khusus, tapi diselenggarakannya bukan di Salemba, tapi di kampus Depok. Mulai jam 17 sampai 21. Nah, ini tidak tiap hari ya. Nanti kita akan atur agar perkuliahan itu bisa berjalan 2-3 hari saja. Selesai gitu ya. Sehingga tidak terlalu numpuk juga. Jadi kalau bisa kan kuliahnya misalnya dari jam 18 gitu ya sampai jam 21 saja. Berarti hanya 2 mata kuliah gitu, sehari dan seterusnya. Kemudian ada peminatan energi dan proses berkelanjutan. Ini juga mata kuliah peminatan baru yang semester ini dibuat. Nah, ini satu kelas sudah dibook oleh kelas khusus ya, oleh PLN. Ya, jadi PLN itu membuat kelas khusus kerjasama dengan kita. Ada 20 mahasiswa yang sudah akan studi di program peminatan ini. Tapi kita juga buka untuk yang non kelas kerjasama. Ya, ada di simak gelombang pertama itu ada 2 mahasiswa yang sudah lulus di kelas ini. Ya, nanti kalau disimak gelombang kedua ada lagi, maka kita akan menjadi punya 2 kelas untuk peminatan energi dan proses berkelanjutan ini. Nah, ini S2 jalur riset ya, nanti akan didetailkan berikutnya. Yang jelas tidak ada perkuliahan, hanya ada pemantauan melalui seminar berkala gitu ya. Di proposal, kemudian seminar berkala dan publikasi. Baik, ini terakhir mungkin ya terkait dengan history gitu ya, data-data sebagai gambaran buat rekan-rekan sekalian. Secara riset dan publikasi, kita dari tahun ke tahun lumayan meningkat ya, bahkan saat pandemi pun juga masih perform gitu ya, di sekitar 80 atau 90 ya, 80-an gitu ya, penelitian dan jurnal yang ada. Ya, mulai dari terindeks Scopus ya, dan dengan kuartil Q1 sampai Q4. Q4 itu yang terendah, Q1 itu yang tertinggi. S2 bisa nggak? Bisa gitu ya. Bahkan S1 saja bisa diterbitkan di kuartil 1, Q1 gitu ya, yang jurnal tertinggi. Apalagi untuk yang S2 dan S3. Yang penting adalah adanya komunikasi, koordinasi, bimbingan yang baik nantinya dengan pembimbing ya, sehingga target-target itu bisa tercapai. Kemudian ini competitiveness ya, saya sengaja perlihatkan semua, dan sengaja hanya sampai 2020 karena ini adalah tahun-tahun masih wajar ya, belum terjadi pandemi. Ini untuk S2 itu rata-rata competitiveness-nya adalah sekitar 60-80%, 25%. Artinya kalau 60% itu, kalau ada yang 100 orang mendaftar, 60 orang diterima gitu ya. Memang untuk S2 dan S3 ini tidak sekompetitif kalau S1. Kalau S1 itu rendah sekali nilai persentase kompetisinya ya. Jadi kalau 1.000 orang misalnya di sini di bioproses, ini salah ya, bukan 0,75 tapi 7,5% gitu ya. Misalnya di 3%. Jadi kalau dari 100 orang yang mendaftar, 3 orang yang diterima ya. Ini untuk teknik kimia tahun 2018. Ya, beda dengan S2 dan S3. Dan ini kalau ada yang 100% pun juga sebetulnya ini berdasarkan kompetisi seleksi yang ketat juga ya. Kita tidak mau menurunkan passing grade juga. Ya, kebetulan yang daftar untuk S3 ini 100% semuanya perform gitu ya. Bisa lulus di bahasa Inggris, TPA dan wawancara. Ya, jadi kita terima semuanya. Seperti itu. Apalagi kalau sudah ada beasiswa, itu memudahkan sekali untuk bisa masuk ke dalam program S2 maupun S3 kita. Apalagi ada kerjasama gitu ya, seperti PLN tadi. Itu biasanya jaminan untuk bisa diterima di kita. Kemudian ini data yang lain ya, rata-rata IPK-nya 3,68 ya. Kalau cum laude itu di atas 3,71. Jadi 3,8 itu wajar, tapi ini sebagai sebuah IPK rata-rata 3,868 itu termasuk tinggi ya. Karena ini kadang-kadang menjadi pertanyaan kalau di tempat mencari kerja gitu ya. Dan ini sebaran ya, kebanyakan dari sektor swasta gitu ya. Ini kosong itu rata-rata mungkin karena fresh graduate ini ya, alumni gitu ya, atau baru lulus dia langsung lanjut S2 ya. Kalau yang dari swasta ya sudah bekerja seperti ini, posisinya ada PNS juga ya, dan ada yang lain.
Kemudian ini ada yang mahasiswa asing, kita pernah menerima juga. Dan ini tadi ya, data-data ya, tingkat kelulusan gitu ya, status akademik, terus DO. DO ada. Ini juga perlu kami sampaikan ya, mumpung ini adalah momen untuk kita berbagi. Kita sampaikan, karena segala sesuatu itu tidak, ya seperti reaksi kimia ya. Reaksi kimia itu, konversi itu jarang yang bisa 100%. Kalau dalam realita. Kebanyakan konversi itu di bawah 100%. Begitu pula ketika kita studi. Ya, studi itu pun juga ada yang berguguran. Ya, kebanyakan saat menyusun tesis atau tugas akhir ketika dia mandiri. Dan ini juga pengingat aja untuk rekan-rekan sekalian yang nanti akan melanjutkan kuliah ke S2 untuk bisa bersungguh-sungguh punya komitmen dari awal ya untuk bisa lulus tepat waktu. Tepat waktu itu artinya 4 semester. Mau lebih cepat 2 semester boleh, 3 semester boleh. Asal semuanya dilalui dengan proporsional ya, dengan sesuai aturan dan prosedur yang ada. Dan ini untuk S2 manajemen gas cukup tinggi ya, rate-nya 11%, 11,43%. Ini datanya baru 2 S2, yaitu reguler dan manajemen gas, karena yang 3 peminatan tadi baru akan dibuka, diselenggarakan di bulan September ya, penerimaan tahun ini. Ini 11,43 karena kebanyakan di S2 manajemen gas ini bekerja gitu ya. S2 reguler juga nggak terlalu jauh ya, beda hampir 2%. Dan ini juga sebagai gambaran bahwa sekolah itu tidak mudah, apalagi yang part-time ya, dengan bekerja. Apalagi yang sudah berkeluarga. Jadi usahanya harus double, bahkan 3 kali lipat gitu ya, dari teman-teman yang tidak punya pekerjaan, belum bekerja, atau belum berkeluarga. Ya. Kalau baru fresh grade gitu ya, khusus kuliah biasanya lebih semangatnya lebih lempeng ya, lebih aman gitu dibandingkan yang sudah bekerja dan berkeluarga. Nah, ini registrasi. Rekan-rekan sekalian bisa masuk ke laman penerimaan.ui.ac.id atau ke simak.ui.ac.id ya. Sudah dibuka. Penerimaan itu mulai 22 Mei sampai 22 Juni. Jangan lupa tanggal-tanggal tersebut. Ya, disiapkan juga dokumennya gitu ya. Kelengkapannya agar nanti bisa ujian. Nanti ujiannya sekitar bulan Juli. Dan pengumuman juga di bulan Juli. Seperti itu. Ujian tanggal 2 Juli ya, secara online. Jadi ini juga memudahkan bagi rekan-rekan sekalian yang tidak ada di Jabodetabek ya, atau ada di Depok, bisa mengikuti tes di luar negeri gitu ya, atau di tempat lain yang terbatas untuk bisa ke Depok gitu ya. Ini metodenya daring, ada 2 mata ajaran yang diteskan, yaitu TPA, tes potensi akademik, dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris minimal passing grade-nya itu adalah 450 ya. Sedangkan untuk yang TPA itu 500 ya. Sehingga totalnya 950 seperti itu ya. Jadi silakan nanti dipersiapkan untuk yang tertarik dan mendaftar untuk TPA dan bahasa Inggris tersebut. Dan ini uang pangkal ya, dan juga uang SPP-nya. UKT ya, ini SPP gitu ya. Jadi kalau kelas khusus itu 15 juta. Kelas khusus itu artinya kelas yang diselenggarakan pada malam hari. Tadi yang jam 17 sampai 21. Sedangkan yang kelas biasa itu diselenggarakan pagi, ya, pagi sampai sore hari. Ini uang pangkalnya ya, IP ini. Jadi ini sebagai gambaran. Nah, ini untuk yang WNA, warga negara asing, misalnya paspornya bukan paspor Indonesia, masih bisa studi di Indonesia di Teknik Kimia UI dengan membayar seperti ini. Ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengenalan Departemen Teknik Kimia dan program studi Teknik Kimia khususnya untuk master program gitu ya, program S2 Teknik Kimia dengan kekhususan di manajemen gas, kekhususan di teknik dan intensifikasi proses, kemudian kekhususan di manajemen keselamatan proses serta energi dan proses berkelanjutan. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian dan silahkan untuk sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Rizka Andika. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya Pak Bambang Heru. Jadi di kolom chat ya sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan saja. Yang pertama dari Pak Brahma ya, mungkin. Apakah lulusan sarjana teknik mesin harus mengikuti kuliah tambahan atau matrikulasi jika hendak mengambil S2 magister
manajemen gas. Kemudian ada pertanyaan tambahan, bagaimana teknis terkait pelaksanaan atau pengambilan SKS kuliah matrikulasi? Ya. Itu dulu yang pertama. Saya jawab satu-satu ya berarti ya, Pak Andika ya. Iya, silakan Pak. Satu-satu saja. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Bram ya, terkait dengan matrikulasi. Jadi matrikulasi ini memang sesuatu yang perlu dilalui manakala mahasiswa belum memiliki pengetahuan terkait dengan mata kuliah wajib yang harus ada di teknik kimia gitu ya. Yang mata kuliah wajib itu adalah termodinamika teknik kimia lanjut gitu ya, kemudian energi berkelanjutan dan pengolahan gas bumi. Ya. Dan kalau sudah pernah diambil sebelumnya, maka dia tidak perlu lagi mengambil gitu. Jadi matrikulasi itu misalnya untuk saya sharing ya. Saya share dulu. Nih, di manajemen gas itu ada mata kuliah termodinamika teknik kimia lanjut. Di sini ada kata-kata lanjut. Artinya sebelumnya sudah pernah mendapatkan termodinamika ya mata kuliah. Saya yakin kalau di mesin ada ya, sudah pernah mengikuti kuliah termodinamika ya. Jadi ini tidak perlu ikut matrikulasi gitu. Kalau energi berkelanjutan ini mata kuliahnya mata kuliah umum sebetulnya ya. Lebih banyak ke pemberian wawasan dan ke pengetahuan ya dan pengalaman terkait dengan hal-hal yang terkait dengan energi yang sustain gitu ya. Dan ini tidak perlu ada matrikulasi karena mudah. Olahan gas bumi ini sebetulnya mata kuliah yang ada di S1 ya. Tapi ini menjadi mata kuliah wajib di S2. Jadi tidak perlu ada matrikulasinya. Jadi secara umum untuk peminatan manajemen gas itu hanya satu matrikulasinya yang diperlukan, yaitu termodinamika saja ya. Tapi kalau di S1-nya sudah dapat ya sudah tidak perlu ini ya. Sedangkan untuk yang reguler ini karena ada mata kuliah termodinamika teknik lanjut, kemudian ada peristiwa perpindahan lanjut, kemudian ada teknik reaksi kimia lanjut serta pemodelan teknik kimia lanjut, maka matrikulasinya lebih banyak ya kalau belum pernah ngambil. Terkait dengan termodinamika matrikulasinya pertama, terus yang matrikulasi kedua itu peristiwa perpindahan, ketiga itu teknik reaksi kimia, dan keempat itu adalah pemodelan teknik kimia atau komputasi numerik biasanya diambil. Dan ini semuanya diambil di kelas-kelas S1. Jadi nanti kuliahnya berbarengan dengan mahasiswa S1 ya. Tapi selama ini nggak ada gap sih ya. Sebetulnya semuanya juga welcome. Mahasiswa S1 juga sangat respect, hormat gitu ya terhadap seniornya gitu ya. Jadi biasa saja gitu ya. Karena kita juga ada tugas-tugas yang dikerjakan kelompok biasanya itu menjadi memblended ya. Jadi blended dicampur jadi lebih interaksinya lebih baik gitu antar siswa di kelas tersebut. Kemudian matrikulasi ini tidak ada syarat nilainya ya. Ya syaratnya itu adalah lulus ya. Anda harus lulus di mata kuliah ini. Ya, meskipun tidak ada nilai ABCD-nya dan tidak termasuk pembagi untuk IPK. Ya, jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama itu dia tidak harus tidak dinyatakan sebagai lulus ABCD ya kan dengan nilai tertentu ya huruf tertentu, dia cukup pas aja gitu ya. Kalau lulus meskipun nilainya misalnya A B gitu ya berarti dia sudah lulus matrikulasi. Dan kemudian nanti di transkrip itu tidak muncul karena matrikulasi ini sebagai syarat bagi kami ya untuk melihat bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk bisa mengambil mata kuliah di S2 gitu seperti itu. Dan tidak jadi pembagi IPK. Jadi jangan khawatir ya. Nanti lulusnya dapat C+ gitu atau B, oh jadi kecil nih IPK kita gitu. Enggak, jangan khawatir. Sedangkan untuk peminatan yang lain, ini hanya ada seperti manajemen gas tadi, yaitu termodinamika saja gitu ya. Jadi yang harus diambil seperti itu. Misalnya kalau rekan-rekan ada yang background-nya dari ekonomi, kemudian ada dari kimia gitu ya, kemudian dari hukum dan sebagainya, berarti hanya ngambil mata kuliah termo saja matrikulasinya. Sedangkan mata kuliah lainnya itu sudah akan dilaksanakan pada saat perkuliahan normal seperti itu. Mungkin menjawab tadi. Iya, apakah ada tanggapan Pak Brahma? Pak Brahma. Atau cukup?
Baik, Pak. Sangat jelas, Pak. Cukup banget, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi mungkin sudah dibahas dari Pak Simon. Mohon informasi terkait jadwal perkuliahan untuk S2 Manajemen Gas. Ini bisa diulang sekali lagi Pak tadi. Oh ya, Jadwal baik. perkuliahan. Ya. Jadi program S2 Teknik Kimia Peminatan Manajemen Gas ini perkuliahannya ada di kelas Salemba, Pak. Jadi ruang kelasnya ada di Salemba, di samping Masjid ARH ya, Fakultas Kedokteran di situ. Nah, itu dilaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan di jadwal gitu ya. Waktunya biasanya dari jam 5 sampai jam 9, tapi rata-rata pelaksanaannya itu jam 6 sore ya. Jadi karena kita biar nggak lewat maghrib gitu ya. Jadi sholat dulu, setelah itu baru jam 6 kuliah sampai jam 8 break gitu ya. Terus dilanjutkan lagi sampai jam 10 biasanya. Jadi agak mundur untuk menyesuaikan. Jadi kalau satu hari itu ada 2 mata kuliah, berarti jam 6 sampai jam 10 malam. Ya, tapi kalau satu mata kuliah jam 6 sampai jam 8 saja perkuliahannya. Seperti itu. Dan bagaimana nanti modelnya? Tadi saya sampaikan bahwa model perkuliahan itu nanti diserahkan kepada pengampu. Ya, kita tidak memungkinkan untuk full online, ya, karena full online itu harus program studi tersendiri. Istilahnya full online itu seperti di universitas terbuka ya, PJJ, pendidikan jarak jauh itu harus program studi sendiri. Namun secara aturan diperbolehkan untuk hibrid. Hibrid itu ada kelas yang hadirnya online, ada juga yang di tempat di kelas gitu ya. Dan itu untuk yang masing-masing mahasiswa itu minimal kehadiran secara offline itu adalah 30% dari pertemuan. Jadi misalkan ada sekitar 10 kali pertemuan gitu ya, berarti 3 kali pertemuannya harus offline. 7 kali dia boleh hibrid secara online. Begitu. Baik, apakah ada tanggapan Pak Simon? Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin kalau boleh bertanya lebih lanjut terkait ini Pak, mulainya kapan gitu ya Pak? Nah, mulainya perkuliahan itu adalah di pekan pertama bulan September. Oke Pak, itu gabungan dari yang gelombang 1 sama gelombang 2 ya Pak? Betul, betul. Oh, baik. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak Simon. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin juga banyak pertanyaan dari Pak Andre. Apakah, tadi berkaitan juga dengan jawaban sebelumnya Pak, apakah bisa untuk mengikuti program magister secara virtual atau online, dan bagaimana sistemnya di DTK UI kelas online tersebut? Karena kalau dari sisi domisili tempat bekerja, tidak memungkinkan untuk mengikuti kuliah tatap muka, domisilinya di luar Jawa. Iya. Baik, tadi sudah sempat disinggung ya, bahwa sistem perkuliahan kita sebetulnya default-nya itu adalah offline 100% gitu ya. Itu default sebagai sebuah program studi yang bukan PJJ, bukan pendidikan jarak jauh gitu ya. Namun dengan adanya kemarin berkahnya pandemi sehingga semua tanda kutip dibiasakan untuk bisa online gitu, akhirnya itu menjadi salah satu opsi untuk metode. Sebetulnya bukan sistem perkuliahannya tapi metode perkuliahannya ya. Jadi metode perkuliahan itu ada yang sinkronus, tatap muka, dan asinkronus, tidak tatap muka. Dan online itu termasuk sebagai perkuliahan yang asinkronus, ya, karena tidak langsung kita berinteraksi, tapi melalui media online. Nah, itu boleh dilakukan dengan proporsi tadi, ya, minimal 30% harus offline, sedangkan yang asinkronusnya atau tidak bertatapan langsung itu sekitar 70%. Ya. Tapi paling tidak yang 30% itu rekan-rekan sekalian bisa ambil di UTS, UAS. Itu udah 2 kali pertemuan tuh. Ya. Terus di mata kuliah pembukaan ya, dan seterusnya. Ya, tapi itu nanti diserahkan ke dosen pengampu sebetulnya. Ya, ke dalam pelaksanaannya. Kalau kami di manajemen memonitor saja bahwa itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya. Perkuliahannya, metodenya seperti apa dan sebagainya. Kalaupun nanti pada prakteknya ternyata ada hal yang lain, maka itu nanti ranahnya adalah ranah kebijakan. Misalkan, waduh, saya tidak bisa full online nih, full offline gitu ya, hanya bisa di UTS dan UAS saja gitu. Berarti itu kan kurang dari 30% kehadirannya gitu ya, misalkan. Maka itu nanti ranahnya adalah ranah kebijakan.
Dan karena ranah kebijakan itu nggak bisa disampaikan sekarang, karena akan jadi mengikat bagi kami gitu ya, menjanjikan sesuatu. Jadi nanti saja dilihat case by case, tapi secara prinsip perkuliahan hibrid itu dimungkinkan ya, karena dosen-dosen kita pun juga sudah terbiasa. Apalagi kita akan menggandeng dosen-dosen praktisi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kebanyakan terutama yang luar negeri itu pasti dia akan menyampaikan secara online, nggak mungkin ke Indonesia gitu ya. Seperti tadi misalnya Pak Ardian gitu, Ardian Nekonda, ya dia repot lah ya kalau tiap minggu dari Arab Saudi pulang ke Depok gitu hanya untuk ngajar 2 jam 3 jam gitu. Jadi pasti online gitu seperti itu. Dan juga ada dosen-dosen tamu yang lain. Kita akan gandeng juga dari mitra kita di luar negeri ya. Nah itu mungkin nanti berbahasa Inggris dan sebagainya. Mudah-mudahan itu juga bisa membuat kelasnya jadi lebih hidup gitu ya, dan wawasan Anda berkuliah di kita juga makin meningkat gitu. Demikian. Menjawab ya, Mas Andri ya. Pak, ada tanggapan, Pak Andre? Ya, makasih Pak Bambang, Bang Rizka. Mau menanggapi sedikit. Jadi kalau yang tadi kebijakan yang Pak Bambang bilang itu ada kesepakatan gitu ya nanti pas misalnya saya ikut terus masuk sama dosen pembimbingnya apa gimana gitu untuk kebijakan tersebut. Makasih Betul, Pak. betul. Nanti dibicarakan di kelas ya dengan dosen. Jadi Anda sampaikan. Jadi ini pentingnya komunikasi ya. Kunci suksesnya sebuah studi itu salah satunya adalah, dan paling utama itu adalah komunikasi. Jadi kalau Anda memiliki hambatan, Anda sampaikan ya. Sehingga dosen pengampu dan kami juga bisa memahami itu. Karena kami sudah punya pengalaman juga, tidak sebelum pandemi itu ada berapa mahasiswa kita, khususnya di S2 manajemen gas gitu ya, itu bekerjanya tidak tentu kan ya. Kadang di offshore, kadang di onshore. Ketika di offshore misalnya 1 bulan, otomatis dia akan kehilangan 4 kali pertemuan gitu ya. Dan itu disampaikan ke dosen pengampunya dan kita sehingga diberikan kebijakan. Ya udah, karena Anda di offshore, yang penting Anda bisa koneksi ke internet gitu untuk membuka bahan-bahan perkuliahan. Karena bahan-bahan perkuliahan itu disimpan di salah satunya di platform apa namanya, Mas ya. Platformnya itu apa? Skele ya. Di situ materi-materi perkuliahan itu disimpan sehingga Anda bisa download, kemudian baca gitu ya. Paling tidak tahu. Kemudian kalau ada tugas, ada kuis dan sebagainya, bisa meminta dosennya untuk mengirimkan lewat email waktu itu ya. Atau melalui, kalau sekarang kan lewat WA, grup dan sebagainya mudah sekali gitu ya. Dan pengumpulannya lewat Mas tadi platformnya misalkan. Sehingga bisa tercatat. Tapi ketika dia sudah di onshore gitu ya, ya dia kembali mengikuti perkuliahan biasa. Karena memang penting juga perkuliahan tatap muka tersebut ya. Yang tadi saya sampaikan, selain untuk bisa berinteraksi dengan dosen pengampu, juga berinteraksi dengan teman-teman yang lain sehingga lebih dinamikanya dapat Anda dapatkan gitu ya. Apalagi networking kan. Networking itu susah kalau online terus gitu. Ketemu langsung bisa lebih mudah gitu untuk bisa kita berbincang-bincang. Seperti itu, Mas Andre. Oke, makasih Pak Bambang, Ya. Bang Rizka. Oke, Cukup. terima kasih. Iya, ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Luis ya, Thomas Luis. Apakah diperbolehkan mahasiswa by research meneliti di industri pada penelitian teknologi? Kemudian apakah Teknik Kimia UI punya mitra industri agar mahasiswa magister dapat berkontribusi juga untuk industri mitra atau non-mitra? Ya. Nah, ini pada dasarnya, baik di S2 by Research maupun by course, kita sangat senang sekali kalau kasusnya itu adalah kasus-kasus yang real di industri, ya, atau di kementerian atau di manapun juga ya. Bukan kasus-kasus yang di-generate dari angan-angan kita, ya, karena itu biasanya agak susah tuh. Walaupun boleh, terutama untuk penelitian-penelitian dasar itu biasanya kita generate atau kita buat topik-topiknya berdasarkan pengalaman dari dosen pembimbing misalkan gitu ya, atau dari mahasiswanya. Namun biasanya kurang terarah ya. Jadi harus lebih intens dalam pekerjaannya. Nah, kalau topik-topik itu terkait dengan industri, yang permasalahannya ada di industri ataupun di tempat kerja Anda, itu akan memudahkan. Karena ketersediaan data dan ketersediaan dari mentor di industri itu sangat memungkinkan tesis atau publikasinya itu lebih terkawal, ya. Dan kita punya mitra-mitra itu gitu ya. Beberapa industri itu sudah, dan kita sedang berjalan saat ini baik untuk S1 maupun S2.
Bahkan S3 juga ada yang penelitiannya di industri, misalnya di Pertamina gitu ya, di Pertamina Pulau Gadung, itu kan memang untuk riset ya, spesialisasinya, sehingga mereka punya topik-topik yang memang sesuai dengan kebutuhan Pertamina misalnya gitu ya. Dan kalau misalnya Anda dari lembaga penelitian, oh, itu sangat bagus sekali, misalnya dari BRIN gitu ya, udah perlengkapannya lengkap gitu ya, terus topiknya juga ada, dananya ada, wah kita senang sekali gitu ya. Jadi kita tinggal membimbing Anda gitu ya untuk mengarahkan menjadi sebuah publikasi tesis yang berkualitas. Jadi sangat dimungkinkan. Dan jangan khawatir, kita punya mitra-mitra itu, ya insya Allah. Ya, dengan lembaga BRIN misalnya kita punya PKS-nya, ya, punya perjanjian kerjasama, kemudian dengan mitra-mitra industri juga kita punya perjanjian kerjasama gitu ya. Dan insya Allah itu bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian yang memang ingin mendapatkan topik-topik yang sesuai dengan industri. Terus ini sekalian menjawab ya Mas Rizka yang dari Mas Brahma terkait dengan pengambilan SKS-nya. Nah, pengambilan SKS ini selama ini online ya. Anda tinggal masuk ke aplikasi pembimbingan yaitu Siap NG namanya, Sistem Informasi Akademik. Itu nanti akan berkomunikasinya juga boleh online dengan pembimbing akademik gitu ya untuk melihat apakah mata kuliah ini bisa diambil atau bagaimana dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ya, kuncinya ada di komunikasi, apalagi sekarang komunikasi melalui media sosial, gadget itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi tidak sulit lah untuk ke sana. Ya mudah-mudahan menjawab ya Mas Brahma Baik. dan juga Mas Luis tadi. Ya, Mbak Nei, bagaimana Pak Luis? Mas Luis, ada tanggapan? Terima kasih Pak Bambang sama Pak Rizka. Sebenarnya itu ke arah ini sih. Lebih ke misalkan ya anak warga Indonesia, anak Indonesia ini kan pengennya kan mau lanjut nih. Kan kalau S1 kan ilmunya kan kayak masih general, masih belum cukup nih ilmunya, masih pengen mencangkup ilmu-ilmu di teknik kimia kan. Teknik kimia kan ilmu menarik. Kok di teknik kimia UI kan bukan hanya melulu oil and gas kan. Pasti teknik kimia kan pasti general, apalagi menjawab tantangan di Indonesia gitu. Ada petrochemicalnya, ada oleochemicalnya, ada materialnya, komposit gitu-gitulah. Jadi kenapa karena di industri kan tergantung mahasiswa yang mau minat kemana. Ada bisa jadi engineer, bisa jadi IT, bisa jadi pengusaha juga. Ya tergantung dosen nanti nanya kamu pengennya kemana gitu. Itu istilahnya. Bukan aku mengatakan kemana, tapi kan berdasarkan visi teknik kimia UI juga untuk kontribusi untuk Indonesia. Jadi misalkan mahasiswanya pengen belajar tentang industri baterai gitu, kan bisa juga kontribusi untuk Indonesia setelah lulus gitu. Jadi ilmunya itu nggak mati Pak. Jadi ilmu engineering ilmu sepanjang hayat gitu. Jadi terus menerus untuk kontribusi, apalagi kan lebih enak kan relasi ke dosen juga kan, untuk ada kerjasama mereka sama dosen juga di teknik kimia UI atau ke mitra industri gitu sih Pak. Ya, setuju sekali. Bahkan tidak hanya dengan industri ya atau lembaga penelitian, bahkan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri pun juga kita ada. Ya, kita ada peluang-peluang untuk mahasiswa S2 satu semester misalkan ke luar negeri gitu ya, exchange penelitian di sana gitu. Dengan joint supervisi bersama ya. Bahkan nanti juga kalau ada penelitiannya topiknya dari industri, biasanya dari industri itu jadi pembimbing kedua ya. Jadi biar ada keseimbangan dalam pembimbingannya gitu. Karena kita kan nggak melihat sehari-hari ya kalau topiknya di industri gitu. Kalau topiknya di lab kita gitu, di lab teknik kimia, kita bisa tahu sejauh mana progresnya. Makanya nanti akan ada pembimbing kedua. Bahkan kalau kayak tadi mitra luar negeri pun juga seperti itu, akan ada pembimbing keduanya dari mitra luar negeri ya. Misalnya dari Taiwan, dari Korea maupun dari Jepang gitu ya. Yang banyak itu sekarang ke Jepang. Ada beberapa mahasiswa S2 kita exchange satu semester di sana penelitiannya. Ada juga nanti peluang yang dibuka kemarin itu dari QT ya, dari UQ, dari Australia. Jadi kalau Anda tertarik silahkan, nanti kita bisa fasilitasi untuk bisa riset di sana gitu ya, dengan topik-topik yang memang nanti akan digunakan menjadi sesuatu yang akan berkontribusi gitu ya. Saya sepakat dengan tadi ya. Oke, baik. Melanjutkan lagi ya pertanyaan dari Luis. Apakah alumni teknik kimia UI S1-nya Pak
perlu ujian SIMAK lagi untuk pasca sarjananya? Kemudian apakah perlu mencantumkan tes Bappenas, hasil tes Bappenas? Ya, ini ada persyaratannya ya. Kalau yang fresh graduate itu kalau nggak salah yang baru lulus sekarang, terus masuk ke S2 itu nggak ada persyaratan untuk ujian, boleh langsung. Tapi kalau udah 1 tahun itu kebijakannya kadang-kadang berubah ya. Yang setahun terakhir ini, kalau nggak salah kalau sudah 1 tahun lewat dan dia akan ujian lagi, maka tetap harus ikut ujian gitu. Seperti itu. Kalau punya tes TPA Bappenas ya itu bisa jadi pengganti tes TPA-nya Bappenas. Ya. Begitu ya Fariska ya, kalau nggak salah ya. Yes, kurang familiar dengan dari. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ke Pak Hisam, pertanyaannya apabila ingin mengikuti SIMAK gelombang 2, kemudian meminta LOA unconditional terlebih dahulu, kemudian menunda perkuliahan untuk mencari beasiswa, apakah masih diperkenankan? Iya. Jadi ada mekanisme untuk tunda kuliah. Syaratnya apa untuk tunda kuliah itu? Yaitu dia harus mendaftar di ujian SIMAK, kemudian diterima. Ya. Jadi LOE itu akan dikeluarkan manakala dia sudah diterima. Berarti lulus ujiannya ya, ujian SIMAK-nya. Nah, nanti dia bisa tunda kuliah maksimal 2 semester. Ya. Karena rata-rata yang mendaftar itu juga ingin dapat beasiswa gitu ya. Jadi LOE-nya dipergunakan untuk itu. Ya, itu bisa dimungkinkan, diperbolehkan. Ada. Tapi maksimal 1 tahun ya. Kalau sudah lewat 1 tahun, Anda harus ikut ujian lagi, nggak bisa daftar. Misalnya SIMAK gelombang ini dapat gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian Anda mengajukan tunda kuliah untuk bisa kuliah di September 2024. Jadi tidak masuk di 2023, tapi masuk di September 2024. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau lewat dari September 2024, berarti Anda harus ngulang lagi ikut ujian SIMAK. Gitu. Ya, ada tanggapan Pak Hisam? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Ananda Ari, untuk program fast track ya, mungkin dari S1, S2, apakah terdapat apakah boleh gitu ya memilih program-program S2 selain program reguler, misalnya tadi manajemen gas atau manajemen keselamatan proses, apakah diperbolehkan? Boleh. Itu ranahnya kebijakan. Ya, karena itu kan sebetulnya S2 yang sama ya. S2 program studi teknik kimia. Namun ada stream-streamnya, ada spesialisasinya. Ada yang reguler, kalau reguler kan umum ya. Ada yang manajemen gas yang udah khusus, kemudian manajemen keselamatan proses, ada intensive proses dan seterusnya. Diperbolehkan, ya. Ada tanggapan? Tapi ya itu tadi harus dilihat ketika masuk misalnya ke S2 peminatan manajemen keselamatan proses. Itu kan mata kuliahnya berbeda ya dengan yang ada di yang reguler gitu ya. Nah, itu kalau belum diambil berarti Anda harus ngambil lagi gitu. Seperti itu. Nah, untuk fast track berarti dia harus dari sekarang melakukan konsultasi dengan pembimbingnya, baik pembimbing akademik maupun pembimbing tesisnya, agar nanti spesialisasinya mau ke arah mana dari awal gitu ya. Jadi jangan sampai mengulang penelitian 2 kali. Mengulang topik 2 kali gitu ya. Jadi topiknya kalau bisa hanya satu kalau fast track itu. Jadi topiknya kalau pertama yang di S1-nya skripsinya itu adalah misalnya terkait renewable energy misalnya gitu ya. Ya udah nanti ngambilnya di S2-nya renewable energy juga dengan topik yang sama, tinggal diperdalam seperti itu. Sehingga nanti bisa diarahkan ke spesialisasi tertentu dari program studi S2 teknik kimia tersebut. Mungkin bisa masuk ke energi dan proses berkelanjutan misalnya gitu ya. Atau masuk ke intensive proses ataupun yang reguler. Itu masih bisa di ini. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu adalah pembimbing tesis Anda dan pembimbing akademik. Sehingga harus dilakukan komunikasi sejak awal. Jangan sudah menyelesaikan topik tugas akhirnya, misalnya tugas akhirnya terkait dengan misalnya fotokatalisis gitu ya, S1-nya topiknya. Nah, S2-nya pingin ke manajemen keselamatan proses. Nah, itu bisa ngulang banyak mata kuliah gitu, sehingga Anda tidak bisa selesai tepat waktu nantinya, khawatirnya. Ya kan kalau fast track kan selesainya 5 tahun ya, S1 dan S2-nya. Bisa-bisa jadi memanjang gitu. Ya, nah itu harus di skenariokan dari sekarang,
didesain dari sekarang, jangan saat berjalan baru dilakukan adjustment. Susah. Oke, baik. Ada tanggapan dari Mas Anandari? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Pertanyaan dari Ibu Khalisoh, untuk program reguler ya, S2 reguler, apakah bisa bergabung di kelompok studi riset atau lab tertentu? Kemudian apakah ada seleksi tertentu jika ingin bergabung di salah satu kelompok studi yang diminati? Ya, pada dasarnya semua riset group itu terbuka untuk semua mahasiswa S2 ya. Jadi Anda boleh memilih. Nanti akan ada penjelasan dari koordinator mata kuliah spesial, yaitu Pak Yulusman. Itu biasanya di akhir semester pertama akan dikumpulkan, kemudian diminta untuk Anda mengisi 3 pilihan, mau ke topik apa saja. Nah, 3 topik itu bisa saja di satu riset group, bisa juga 3 topik itu berbeda-beda riset grupnya. Ya, jadi terbuka. Nah, nanti tinggal dilihat apakah dosen yang ada 7 gitu ya, atau topik yang ada 7 itu masih available gitu ya. Dari sisi jumlah pembebanan pembimbingan dari dosennya ataupun tidak gitu. Tapi paling tidak 1-3 itu Anda akan dapatkan salah satu topik ya. Kalau nggak dapat yang pertama, mungkin yang kedua. Kalau yang kedua dapat, ya ketiga gitu. Seperti itu. Jadi terbuka, silahkan bisa memilih lab-lab atau riset group yang Anda sukai. Baik, Gitu ada ya. tanggapan Bu Khalisoh? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik Pak, ada pertanyaan kembali dari Pak Ilham ya. Pertanyaannya, apakah ada website yang bisa dikunjungi untuk melihat judul-judul proyek dan tesis yang sudah dilakukan mahasiswa untuk setiap kelompok studi atau lab? Ya. Jadi website kita sekarang lagi di-update ya. Jadi kita akan membuat profil sebetulnya. Profil dari semua dosen kita. Termasuk salah satunya profil tidak hanya publikasi, tapi juga riset-risetnya, topik-topik yang didanai misalkan ya. Atau topik-topik yang 5 tahun terakhir. Dan itu mudah-mudahan bisa jadi gambaran. Kan kalau untuk publikasi mudah sekali ya ditelusurinya. Ya, jadi Anda nanti tinggal lihat di website kita, karena sudah ada website che.ui.acid. Nah, di situ ada profil riset group beserta dosen-dosennya. Nah, nanti kalau Anda lihat ada nama misalnya Rizka Andika gitu ya, Pak Rizka Andika, Anda tinggal lihat di faculty member atau daftar dosen gitu, klik nama Pak Rizka Andika, nanti di situ akan ada link untuk ke publikasi di scholar.acid ataupun di researchgate.com gitu ya misalnya. Di situ akan ada publikasi dari masing-masing dosen seperti itu. Kemudian nanti kita akan coba yang belum ada itu adalah terkait dengan lebih detail terkait dengan topik-topik yang akan ditawarkan ya di tahun itu. Nah, itu akan diupdate mudah-mudahan nanti beberapa bulan kemudian kita akan coba siapkan itu ya di tahun ini. Mungkin itu bisa menjawab ya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, Jadi silakan. untuk tugas akhir ya seperti skripsi, tesis, disertasi, jika tidak diprotek ya, itu bisa dilihat judulnya di lib.ui.ac.id. Jadi di perpustakaan UI di websitenya itu bisa dilihat jika ingin lihat tesis, skripsi ataupun disertasi. Gitu. Ya, saya sedikit sharing web kita ya sebentar ya. Silakan, Pak. Ini ada web kita nih rekan-rekan sekalian. Di sini cukup lengkap ya karena ada informasi terkait dengan sejarah, struktur dan seterusnya, termasuk juga pendidikan di sini ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan sekalian ingin lihat lab gitu ya, di sini ada lab penelitian, misalnya lab rekayasa produk kimia gitu. Nah, di sini ada yang tadi saya presentasikan. Anda ingin tahu misalnya terkait dengan Profesor Kamarsa Mulia gitu. Di sini ada akses ke staf pengajar ya, Kamarsa Mulia. So, staf pengajar, klik Kamarsa Mulia. Ini sesuai abjad ya, jadi memudahkan Anda sekalian. Jadi kita klik ini profilnya Prof. Kamarsa gitu ya secara umum. Nah, kalau untuk melihat profil lebih jauh di sini ada klik lagi profil more.
ya. Nah, ini publikasinya sengaja tidak kita tampilkan semua di sini karena masing-masing dosen tuh lumayan banyak publikasinya ya. Anda bisa telusuri di link yang ada di publikasi ini, ya, Scholar WACID, Scholar Google, ResearchGate, ya, maupun dari Sinta, ya. Kalau kita klik misalnya Scholar WACID, ini akan terlihat proyek-proyek yang beliau pernah lakukan ya terkait penelitiannya. Ini ada 19 gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini riset-riset yang didanai oleh Dikti maupun UI maupun lembaga di luar kedua instansi tersebut. Kalau outputnya ini riset output itu adalah publikasinya. Ya, publikasinya ini ya. Ini ada linknya ya. Jadi tinggal Anda klik aja nanti bisa Anda baca, bisa Anda download kalau tersedia ya secara open access. Kemudian juga terkait dengan yang lainnya ya. Nanti bisa dilihat lah ya. Ini kalau yang terkait dengan yang pernah bekerja sama gitu ya dengan beliau misalnya yang lainnya. Mungkin itu bisa membantu ya untuk bisa menelusuri dari masing-masing dosen ini punya kepakaran di bidang apa gitu ya. Dan apakah sesuai dengan bidang yang Anda inginkan. Demikian. Ya, baik. Apakah ada tanggapan, Pak? Atau cukup, Pak Ilham? Ya, terima kasih banyak Pak jawabannya. Oke, baik. Saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Mas Luis, jadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara mahasiswa magister mungkin sama ya melihat topik-topik yang dimiliki oleh dosen. Bila mana mahasiswa magister akan mulai melakukan proyek pada semester 1. Mungkin ini untuk yang by research ya maksudnya. Tadi sudah dijawab ya? Sudah dijawab. Oke. Baik, sepertinya di kolom chat sudah ya Bapak dan Ibu. Tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Kemudian mungkin dari forum terbuka, jika ada yang ingin disampaikan secara langsung, pertanyaan, apakah ada? Tinggal 5 menit lagi ya Pak Andika ya? Iya, 7 menit maksimal. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Sangat senang sekali bisa menyapa Bapak dan Ibu ya, mungkin juga Mas dan Mbak yang baru lulus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memperjelas ya alur masuk, kurikulum, dan juga proses-proses lain sebagainya. Terima kasih kepada Pak Bambang Heru yang telah menyampaikan presentasinya. Sangat, apa ya, bahasa Inggrisnya really appreciate that ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di semester depan, tapi dengan orang yang berbeda. Baik, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di UI. Insya Allah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita ketemu lagi di Departemen Teknik Kimia. Salam. Amin.